juga nggak apa-apa. Oke. Halo semuanya, kembali lagi di podcast 5W1H. Malu bertanya. Sesat dicerna. Wah, amazing banget nih cluenya nih, bikin kita tambah semangat. Oh ya, by the way, aku ingin memperkenalkan diri. Nama aku Nindya Fataza Imani, biasa dipanggil Nindya. Sayang juga nggak apa-apa kok, tak kenal maka tak sayang. Oh ya, terima kasih nih yang udah mau gabung ke channel Kabar 6 Official. Jangan lupa di-share, subscribe, dan komennya. Oke, di episode kali ini kita mau bahas tentang Bujek. Ojek daring berbasis koperasi yang baru rilis nih. Penasaran kan? Apa sih Bujek itu dan apa bedanya Bujek sama ojek daring lainnya? Ayo kita bahas kupas tuntas. Oke, sudah hadir juga bersama aku 3 orang pengurus koperasi Bio Abadi Nusantara sebagai perusahaan penaung ojek daring Bujek ini. Yang pertama ada ketua umumnya, Bapak Eka Maulana. Terima kasih Pak sudah hadir. Dan juga ada dampingi oleh sekretarisnya, Bapak Dimas. Terima kasih. Dan yang ketiga ada Bendahara Bapak Rizky. Terima kasih sudah hadir. Saya mau langsung tanya aja nih Pak. Untuk Bapak Ketua, apa sih Bujek itu Pak? Pastinya setiap bidang usaha punya visi dan misinya. Ya. Saya mau mungkin yang lain mau tahu nih visi dan misinya itu apa dari Bujek? Misi-misi kita di Koperasi Bio Abadi Nusantara itu adalah ingin kita mensejahterakan daripada ojek online yang ada di lapangan. Yang notabene itu tiap hari mereka hujan, panas, keringetan, malam begadang ngantuk, tapi dia tidak pernah menghasilkan dan dia tidak pernah apapun yang mereka rasakan untuk kebahagiaan anak istrinya. Kebahagiaan anak istrinya. Makanya saya mengkonsepkan ini selama 2 tahun ini, ingin bagaimana saudara-saudara kita mencari uang di lapangan yang penuh dengan resiko kecelakaan, hujan, panas, tapi mereka punya mimpi dari apa yang mereka ingin membahagiakan anak istrinya atau mensekolahkan anaknya sampai sarjana. Makanya kami bentuklah yang namanya ini koperasi. Kalau kami bentuk PT itu tidak akan mungkin, sebab di dalam PT keuntungan itu hanya di tingkat beberapa orang pemegang saham. Akan tetapi kalau koperasi ini dimiliki oleh semua pihak, masyarakat, baik pun ojek online-nya, baik pun ininya tukang ojek apa, semua mereka memiliki aplikasi. Karena kalau untuk kita adakan dengan PT, dia tidak ada rasa memiliki dan tidak ada hasil yang di akhir tahun. Keuntungan seluruh total Koperasi Bio Abadi Nusantara ini akan dibagikan kepada anggotanya. Itu yang ingin saya sejahtera. Beda dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, inilah perbedaan antara berbadan koperasi ini dengan berbadan PT. Itu singkat untuk bicara kita mensejahterakan para driver-driver di lapangan, baik itu mobil, motor, truk, segala semua itu. Memangnya keunggulannya apa sih Pak sampai berani hadirkan di tengah-tengah ketatnya persaingan nih ojek daring, dan sudah lebih dulu katanya nih mereka sudah besar saat ini? Kami yakin dengan bersatu, moto kita punya bersatu kita kuat, bersama kita sukses. Dalam artian bagaimana para driver di lapangan setelah bersatu dia menjadi anggota koperasi kami dan dia memiliki, dan dia nanti juga yang menghasilkan dia juga. Ada laporan keuangan setiap tahun, itu kalau di koperasi namanya RAT, rapat anggota tahunan, yang mana nanti net profit seluruh kegiatan koperasi kami itu untung dan dibagi seluruh anggota. Itu bedanya dengan sebuah PT. Kalau koperasi itu milik bersama, makanya moto dari Koperasi Soko Guru Indonesia ini adalah dari kita, oleh kita, untuk kita.
Jadi nanti yang akan menghasilkan tuh ya kita semua, customer bisa pesan atau bisa jadi anggota koperasi nanti. Alhasil nanti mereka per tahun itu tidak ada uang keluar karena akan dibagi sisa hasil usaha dari koperasi itu tersebut, baik customernya maupun drivernya. Gitu. Oke Pak, kita jeda dulu, ada segmen yang mau lewat. Jangan kemana-mana ya saya, kita tunggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiaksa Dharma Yuliano, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Banten, mengucapkan selamat atas launchingnya podcast 5W 1H Kabar 6 Official. Pantengin terus channel YouTube Kabar 6 Official untuk mendapatkan informasi menarik seputar Banten dan Tangerang Raya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kabar6.com dari Banten untuk Indonesia. Oke, kita masih di acara podcast 5W1H. Malu bertanya, Sesat dicerna. Oke, tadi masih belum selesai nih Pak, belum mendetail banget nih Pak Ketua. Masih dengan pertanyaan tadi, jelaskan lebih merinci biar kita semua tahu nih soal keanggotaan sudah berapa banyak saat ini. Ya. Kalau untuk keanggotaan kita, baru kita live 5 hari aja, sekarang ini sudah dicapai dengan 500 anggota resmi, yang mana anggota koperasi itu dia membayar simpanan pokok sebesar 250.000, hanya cukup sekali. Per bulannya 30.000. Nah, per bulannya nanti 30.000 itu kalau anggota kita ojek online dipotong di aplikasi kita per hari 1.000. Nah, jadi sekarang ini sudah 500 orang baru 4-5 hari ini. Ini terus berjalan. Untuk di peta kami aplikasi itu sudah cukup signifikan saat ini. Kalau anggota yang berminat itu 100.000 sudah ada di seluruh Indonesia, di cabang-cabang kita di setiap provinsi dan kabupaten. Tapi kita tidak bisa mengklaim itu anggota sebab beliau belum mendaftarkan diri dan membayar simpanan pokoknya dengan simpanan iuran wajib. Maka kalau resmi dengan membayar simpanan pokok dan iuran wajib, itu yang sudah 500 orang. Nah, kalau di wilayah Tangerang sendiri gimana Pak progresnya saat ini? Optimis nggak nih Biujek bisa ramai dan diminati masyarakat? Karena kan banyak persaingan lah gitu kan, berarti harus siap nih gitu mengunggu-unggukan Tangerang dan sekitarnya juga nih Pak nih. Ya. Soalnya kan banyak lah sekarang, banyak aplikasi ya kan. Warna jaketnya juga dan Tangerang Kabupaten banget nih. Ya, nah justru itu tepat sekali kalau kita berperan dengan Banten sendiri yang notabene punya ciri khas umum. Saat ini di aplikasi kami sudah cek itu ada 4 hari ini ada driver yang aktif itu 41 orang. Itu bisa didetek dari bagaimana Anda nanti mendownload di Play Store, yaitu namanya Bujek Super Apps untuk pelanggan. Di situ akan kelihatan driver itu yang aktif menerima order itu berapa. Nah, itu sudah ada, tadi kita sudah cek di Play Store itu sekitar 41. Baru 4 hari ini kita online, apalagi nanti ke depan. Nah, inilah hebatnya sebuah aplikasi Bujek yang berbadan koperasi ini. Sangat antusias antara customer dengan drivernya, karena selama ini banyak para driver yang menjalani di aplikasi lain, mereka tidak punya mimpi, tapi mereka punya hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk mimpi misalkan mensekolahkan anak, mimpi ke depannya 2-3 tahun, 5 tahun ke depan mau punya rumah, mereka tidak bisa mimpi karena mereka hanya mitra. Kalau di kami anggota itu berarti mereka memiliki bagaimana dia menjadi anggota koperasi, itulah dia memiliki aplikasi ini, usaha ini, semua ini. Jadi ini milik rakyat, bukan milik seorang ketua, seorang sekjen, Pak Dimas, seorang bendum, Pak Rizky, bukan. Ini milik semua lapisan masyarakat di seluruh Nusantara ini, di Republik ini. Jadi
pesan saya untuk customer apabila memakai Gojek, beliau adalah berarti mesejahterakan para driver. Karena driver itu anggota koperasi yang dimana setiap tahunnya dapat sisa hasil usaha. Dan setingkat tingginya dari hal mesejahterakan driver, kita juga secara tidak langsung customer atau pelanggan ini membela perekonomian Indonesia. Karena Soko Guru di Indonesia dari dahulu kala sampai ini adalah koperasi. Kita miris melihat sebagai putra bangsa, sebagai putra daerah, kok kenapa kita sebagai pemesan aja? Kenapa kita tidak setara, tidak melawan? Setara sebagai pelaku ojek online. Ternyata kami bisa. Nah, inilah satu-satunya koperasi kami yang berbasis aplikasi ojek online di Indonesia dan di dunia. Karena sudah dicek ke kementerian, tidak ada itu yang namanya koperasi menjalankan ojek online kecuali kami. Koperasi Bio Abadi Nusantara. Inilah satu-satunya koperasi yang sekarang bisa bersetara dengan aplikasi lain. Oke, terima kasih Pak. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Kabarnya para driver ini bergabung dalam keanggotaan koperasi bisa dibantu atau difasilitaskan kendaraan dengan DP dan cicilan ringan. Benar nggak sih Pak? Betul, jadi itulah yang dibilang namanya kita punya anggota itu dia memiliki, jadi di koperasi kita ini punya fasilitas, yaitu satu, memiliki motor tanpa DP, mobil tanpa DP, dan ini saya lagi rancang bangun juga untuk rumah tanpa DP yang mana mereka hanya bayar admin aja terhadap koperasi. Contoh kayak motor kemarin kita sudah luncurkan 5 unit motor dengan membayar admin 750.000, mereka sudah bisa bawa kunci dan motornya untuk menjalankan usaha di aplikasi kami yaitu Gojek. Kedua, ada nanti mobil ini yang mau keluar juga, itu pun demikian. Nah, kalau motor ada dua, itu namanya motor Yamaha Gear dengan motor listrik. Tanpa bensin, tanpa segala, jadi kita meredam polusi udara. Yang mana kita sudah ada baterainya, kita sudah ada motornya di kantor. Silakan siapa yang menjadi anggota bisa ambil motor tanpa DP. Ini pengecualian daripada anggota ojek online. Jadi siapapun yang menjadi anggota koperasi bisa membeli ke koperasinya tanpa DP. Jadi ada 3 program, motor, mobil, dengan rumah. Tapi saat ini yang kita jalankan, yang sudah kita luncurkan, motor. Mungkin bulan depan kita luncurkan mobilnya. Jadi kalau mobil bayar adminnya itu hanya 10 juta. Dimana di leasing di luar itu saya tahu dan saya dengar itu 25 juta. Kami di koperasi hanya 10 juta aja. Itu namanya bukan DP tapi admin. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari anggota daripada koperasi yang mana mereka sesungguhnya mendapatkan fasilitas itu. Inilah yang dibilang Soko Guru koperasi. Jadi bukan kita ini koperasi simpan pinjam, tapi kita koperasi jasa. Koperasi Bio Abadi Nusantara itu koperasi jasa, bukan koperasi simpan pinjam yang menampung dana masyarakat. Tidak, kami tidak menampung dana masyarakat. Kami justru memberikan beberapa modal kerja untuk anggota kami yang bergerak di UKM. Karena koperasi kita punya 8 unit usaha. Salah satu yang pertama yang kita unggulkan usaha ini adalah usaha aplikasi ojek online. Kedua, kita ada jasa pembiayaan. Ketiga, kita ada divisi UKM. Keempat, kita ada divisi Bio Bengkel. Kelima, kita ada divisi Biomart. Seperti Alfamart, Indomaret. Tahun depan kita sudah bangun di beberapa daerah. Keenam itu kita ada TPH, tempat penampungan hasil. Jadi cabang kita di daerah kabupaten kita tampung hasil gabahnya, hasil kopinya, hasil tehnya. Yang kalau kopi teh nanti kita grade, 30% kita ekspor, 70%-nya kita untuk anggota dan kita processing sendiri. Nah, yang terakhir itu kita punya namanya Bio Express.
seperti Pos dan Giro, yang mana Pos dan Giro ini kita setiap cabang nanti bisa melakukan transaksi pengiriman daripada anggota, mau ngirim surat, mau ngirim apa-apa. Kenapa? Karena itu ada lagi, yaitu ojek online kita, Gojek itu. Jadi ini terintegrasi semua sehingga dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi dari 8 unit usaha ini setelah RAT hasil net tahun profit dibagikan ke seluruh anggota, bukan dibagikan ke ketua, ke sekjen atau ke bendum. Jadi ini rata. Sekjen, bendum, ketua pun dapat bagian. Jadi rata semua pembagian dari keuntungan net profit setelah potong pajak, potong asuransi, potong semuanya dibagikan ke seluruh anggota di seluruh Indonesia, cabang-cabang kita atau di seluruh masyarakat rakyat Indonesia yang menjadi anggota koperasi kami. Jadi koperasi kami bergeraknya hanya di jasa, bukan di simpan pinjam. Ini bedanya kami dengan yang lain. Oke, baik. Mungkin Pak Dimas dari sekretarisnya mungkin mau menambahkan nih tentang Gojek itu gimana? Baik, terima kasih. Mbak siapa tadi? Nindya. Mbak Nindi. Saya belum apa-apa, Pak. Oke. Jadi apa yang disampaikan ketua umum kami tadi sudah jelas, sudah banyak banget. Saya sebagai sekjen intinya mengerjakan konsep beliau, menjabarkan dan mengaplikasikan semuanya. Gojek ini adalah Gojek aplikasi online yang memang beda banget dengan yang di sebelah ya. Jadi mereka adalah suatu perusahaan dan kita adalah koperasi, yang mana koperasi ini adalah daya rakyat seluruh rakyat. Slogan kita adalah jalannya seluruh rakyat, gitu ya. Jadi ini yang harus kita gaungkan di teman-teman di daerah, di masyarakat. Intinya dengan adanya Gojek inilah menjawab solusi tentang demo-demo yang terjadi akhir-akhir ini, demo-demo kawan kita yang di jalan, di mana tuntutan mereka ada 3, diantaranya adalah suspend, kemudian kesejahteraan, kemudian payung hukum. Nah, koperasi adalah mempunyai wadah koperasi, berarti sudah dilindungi oleh undang-undang, dan kemudian koperasi berarti sudah punya payung hukum. Menjawab satu pertanyaan dari mereka. Yang kedua adalah koperasi tidak ada suspend dengan anggota kita, kecuali memang bermasalah berat. Artinya kepentingan sepihak tidak ada, saling menguntungkan di antara anggota dan pengurus koperasi. Ojek online yang ini memang beda. Kenapa? Mereka punya aplikasi, mereka buat mitra, itu yang terpenting. Mereka memiliki ojek online ini, yang mereka kerjakan, dihasilkan, dan kita bagi sama-sama. Ini luar biasanya. Beberapa hari waktu yang lalu saya sudah koordinasi dengan Kementerian Koperasi, dan Gojek ini sudah menjadi rekomendasi yang pertama yang diajukan ke Kementerian Perhubungan, bahwa Gojek ini bisa menjawab semua permasalahan di ojek online. Kemarin ada 49 asosiasi yang demo, kemudian konsolidasi antara Kemenkop, Kemeninfo, kemudian 49 asosiasi itu, dan kami sendiri undang, dan ternyata memang satu-satunya kita ya Gojek ini. Di Tangerang ada sudah terbentuk cabang dan capemnya, mungkin segera sebanyak kita akan suruh mereka bergerak. Kemudian di daerah juga sama, kita mempunyai sekitar 100 cabang dan capem di seluruh provinsi. Sulawesi nambah, Medan juga nambah, tuh. Jadi ini baru tadi juga kita zoom dengan Medan, Aceh juga sama, mereka semua bergerak. Nah, kemudian untuk mengakses aplikasinya mudah, di Play Store tinggal lihat, itu ada Gojek Super App, terus Gojek Driver Super App, yang satu untuk penumpang, yang satu untuk customer. Nanti ada penyempurna lagi, ditambah lagi satu merchant, yang mana nanti gunanya untuk food, kemudian warung-warung ya, dan bermitra dengan kita. Kemudian ditambah lagi satu aplikasi yang memang betul-betul ini nggak ada di Indonesia. Aplikasi koperasi pertama yang akan kita buat, di mana memang transparansi, kejujuran ya, mereka kita lihatkan di aplikasi. Jadi pengurus sebenarnya hanya mengurus saja, jangan sampai curiga dengan pengurus, jangan sampai timbul wah nanti yang kaya pengurus sendiri, itu nggak ada di sini. Koperasi ini dari rakyat untuk rakyat, aplikasi ini dari rakyat untuk rakyat lagi. Makanya slogan kami juga bersatu kita kuat, bersama kita sukses, jalannya seluruh rakyat. Bukan di situ ada apa namanya gambar satu itu, ada jalan. Nah, kita jalannya seluruh rakyat. Gitu. Saya kira itu ya. Jadi mari
teman-teman semuanya untuk lebih kenal dengan Biojek, teman-teman media maupun elektronik, media sosial ya. Memang kita sekarang lagi buat promosi juga, persiapan launching juga, yang mana nanti kita undang para menteri dan petinggi-petinggi pemerintah. Ini memang salah satu acuan kami untuk mendeklarasikan semua pihak, semua mitra bergabung dengan koperasi. Koperasi tidak identik dengan kampungan. Ya, koperasi itu bukan KUD zaman dulu. Ini koperasi modern pertama di Indonesia dan koperasi milenial pertama di Indonesia. Di UC. Oke, kita belum nanya satu lagi narasumbernya nih, Pak Bendung, Pak Rizky. Gimana sih untuk penambahan anggotanya? Ya, terima kasih Mbak Nindi ya. Pak, sayang juga nggak apa-apa. Oke. Kalau untuk sekarang itu kita udah punya anggota 874. Itu 501 di anggota rider ya. Dan 373 untuk di cabang dan capem kita. Oke, Pak Ketum, ini pertanyaan terakhir. Ini untuk jaminan untuk masyarakatnya apa nih tentang Biojek? Ya, untuk jaminan masyarakat itu kami di dalam perjalanan itu secara langsung terhadap koperasi, terhadap customer itu kita memberikan suatu asuransi, yaitu namanya asuransi kecelakaan, baik ridernya maupun penumpangnya. Dan kita juga sudah buat asuransi buat barang juga. Kalau memang misalkan customer pesen di rumah makanan, terus makanannya tumpah atau rusak atau segala macam, itu pun kita asuransikan. Nah, ini lagi kita sepakati dengan asuransi. Jadi customer itu ada kecelakaan dengan driver kami, anggota kami, ya kami akan inikan dengan asuransi kepada rumah sakit. Itu jaminan kita terhadap customer. Dengan asuransi yang akan kita pakai adalah BPJS Ketenagakerjaan dengan asuransi Reliance yang memang sudah kerjasama dengan kita untuk menjamin kecelakaan di lalu lintas, baik di jalanan maupun di tol maupun di mana. Intinya selagi customer itu memakai Biojek itu pasti dilindungi asuransi. Memang di asuransi itu tidak mengenal satu personal. Misalkan saya driver motor, hari ini saya bawa si Yanti, 2 jam kemudian saya bawa si Pak Asep, 2 jam kemudian saya bawa Wati, 2 jam kemudian kan seharian itu ada kita mengantar itu 10 orang. Nah, di mana asuransi itu masuk akal 10 orang? Nah, inilah yang dibilang asuransi all untuk penumpang kita, yang mana nanti kecelakaan langsung dimasukkan rumah sakit karena tidak per person, jadi per global untuk kecelakaan itu. Itu jaminan kami. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan minum susu jahenya dulu, Pak. Oh iya, jahe ya. Silakan Pak, minum jahenya. Kasih, Pak. Ada ya? Itu ini kan cuaca lagi nggak baik banget nih ya. Oh. Mungkin ada yang perlu untuk angetin badan atau habis olahraga, atau cuaca lagi kurang baik, pilek, batuk. Ini bagus banget jahe bubuk. Asli pokoknya. Jangan lupa kalau mau order bisa lihat di bawah. Oke, sangat luar biasa sekali ini. Intinya apapun yang kita jalankan untuk Biojek dan untuk semuanya, terutama untuk masyarakat dan untuk para driver yang mencari nafkah, semoga dilancarkan dan sukses untuk kedepannya di online tanah air ini, amin. Oke, sepertinya kita udah di penghujung acara nih Pak nih, padahal lagi asik-asik, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi sambil ngopi-ngopi atau minum jahe lagi nih untuk ngangetin badan. Sebelumnya aku mau pamit, mau ngasih tahu dulu nih, ajak teman-teman untuk di sekitaran Tangerang, kunjungi di podcast studio di sini. Kalian bisa bikin berbagai konten, apapun itu yang menarik yang kalian bisa lakuin di sini. Bisa bikin video atau bikin konten lain, akustik, cover lagu dan lain-lain. Bisa detailnya kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Oke, saatnya kita pamit. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah hadir. Jangan lupa pantengin terus YouTube-nya Kabari Official, Kabar 6 Official. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast 5W1H. Malu bertanya, Sesat dicerna. Oke.
Halo, saya Gilbert Marsiano. Saya mau ucapin selamat dan sukses selalu buat podcast 5W1H dari kabar6.com ya. Pokoknya semoga menjadi satu podcast yang amanah. Jangan Layak lupa amanah. like, Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ya. share. Terima kasih.